Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Bontang. Saya Wahyu Juli Hasuti. Saya Wahyu Ningsih. Saya Winda Dewi Miliana. Kali ini kami akan berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Ibu Binda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana Bu Wahyu? Anak-anak udah pulang belum? Tadi sudah pulang jam 4 tadi. Alhamdulillah. Gimana, ada waktu kah Bu Wahyu? Ada. Oke, gini saya kesini ini dalam rangka kita berbincang-bincang santai Bu Wahyu berkaitan dengan observasi mengenai langkah-langkah apa saja yang Bu Wahyu akan terapkan berkaitan dengan coaching nanti. Oh iya Bu, saya nanti akan coaching Bu Wahyu Ningsih Bu. Iya. Nah tentunya kan dalam coaching itu kan ada 3 komponen penting ya Bu Iya. ya. Yaitu 1 kehadiran penuh, Iya. kemudian yang kedua yaitu pertanyaan yang mendalam, Iya. kemudian yang ketiga yaitu serta mendengarkan aktif. Iya. Nah di sini saya ingin diobservasi mengenai mendengarkan aktif dulu deh Bu, karena kalau kita bisa mendengarkan itu saya harap coach itu akan terus mengeluarkan segalanya, jadi kita lebih mudah untuk melakukan coaching seperti itu Ibu. Oh gitu ya. Jadi intinya itu kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan kepada coaching nanti mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya, mendengarkan gitu. aktif seperti Iya. itu. Menurut Ibu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik terhadap coaching nanti? Oke, pada saat coaching nanti secara spesifik saya ingin mengembangkan mengenai mendengarkan aktif Ibu. Adapun alasannya yaitu karena coach saya Ibu Wahyu Ningsih itu supaya bisa dengan leluasa mengeluarkan segala perasaannya, segala unek-uneknya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya identifikasi dengan jelas seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti spesifiknya tadi itu mendengarkan aktif coach tadi Bu ya. Iya. Oke, bagus itu Bu ya. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa dari yang mendengarkan aktif tadi? Indikatornya tentunya pada saat identifikasi itu semuanya bisa terkuak. Karena kalau bisa terkuak berarti saya bisa meningkatkan kesadaran Bu Wahyu Ningsih dan juga tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang diembannya seperti Iya. itu Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Bagus, tepat sekali itu Bu ya. Baik, kita lanjut saja mungkin langsung proses coachingnya Bu ya. Baik, Bu. Supaya saya melihat bagaimana mengobservasi antara proses coaching Bu Wahyu dengan Bu Wahyu Ningsih. Oke, baik Ibu, nanti saya panggil dulu Bu Wahyu Ningsih ya Bu ya. Iya, Oke. silakan Bu Wahyu. Permisi ya Bu ya, saya Iya. panggil dulu. Iya. Ayo kita melaksanakan coaching sebentar aja ya. Terima kasih Bunda Wahyu. Apa kabar Bu Ning? Alhamdulillah sehat Bu Wahyu. Oh iya Bu Ning, ini perkenalkan Bu Winda, rekan saya yang kebetulan pada saat ini sedang bertugas sebagai supervisor untuk proses coaching. Nah di sini tentunya saya ingin melaksanakan proses coaching dengan Bu Ning. Nah kira-kira nih Bu Ning, selama ini dalam proses belajar mengajar maupun tugas tambahan yang lainnya, apa yang dirasakan Bu Ning? Iya Bu Wahyu, saya ini resah sekali Bu Wahyu, terutama
keresahan saya ini dalam menyelesaikan semua tugas-tugas, baik saya sebagai guru, saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya juga sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, Bu Wahyu. Kesulitan saya sekali tuh banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan gitu. Gitu. Sebenarnya Bu Ning ini adalah guru terpilih. Amin, Bu Wahyu, terima kasih doanya. Bu. Karena dengan diberikannya tanggung jawab yang lebih dibandingkan temennya, di mana ibu itu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, berarti ibu punya kelebihan di sini, makanya diberikan tugas tambahan seperti itu, gitu. Nah, ini tadi tugas yang menumpuk ya Bu ya. Iya benar Bu Ayu. Kira-kira tugasnya itu apa aja sih Bu? Ya, tugas saya itu ya, saya kan guru ya Bu Ayu. Saya harus menyelesaikan penilaiannya anak-anak, kemudian menyiapkan proses pembelajarannya anak-anak juga. Dan setelah itu saya juga harus mengevaluasi anak-anak satu persatu. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Habis dari itu juga belum tugas dari kurikulum, saya harus membuat program, menyiapkan perangkat kurikulum untuk guru-guru semuanya. Dan setelah itu tugas saya sebagai ibu rumah tangga juga, waktu yang harus saya sediakan untuk anak saya ajarin itu Bu Ayu. Gitu ya. Jadi di sini kan ibu kan sedang melaksanakan proses pembelajaran yang sempurna ya Bu ya, istilahnya dari menyiapkan perangkat lebih dahulu, kemudian pada saat proses pembelajaran disesuaikan dengan perangkat, baru kemudian mengevaluasi. Mantap Ibu, itu Makasih mantap doanya, sekali. Bu. Dan itu memang saya tahu persis itu memang perlu waktu, Perlu waktu yang iya, luar perlu biasa, waktu. gitu. Dimana kan Ibu juga di sini tentunya mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kurikulum itu, subhanallah Bu, itu memang sangat-sangat butuh konsentrasi. Benar, Bu Iya. Ayu. Nah, di sini tentunya ada beberapa tujuan yang harus dicapai ya Bu ya, di mana tujuan sebagai guru tercapai, tujuan sebagai wakil kurikulum tercapai, dan tentunya tidak melupakan tugas kewajiban kita sebagai ibu maupun istri, gitu nah Bu ya. Betul, Bu. Iya. Nah, kira-kira nih tujuan ibu untuk ketiga masalah itu, ketiga masalah, bukan masalah ya, maksudnya ketiga kewajiban ibu itu apa aja sih Bu, tujuannya apa itu pengen ibu capai di situ? Ya, saya ingin mencapai ketiga-tiganya itu Bu Wahyu tuh saya bisa seimbang antara di rumah, di kerjaan, sebagai guru juga sebagai wakil, tugas-tugas saya itu bisa saya selesaikan sesuai dengan tepat waktunya gitu. Seperti itu Bu Ayu. Oh ya, jadi kan ibu ingin semuanya itu dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, karena ibaratnya kan memang tugas utama sebagai guru tentunya pembelajaran, tetapi tugas tambahan itu kan juga sebuah tanggung jawab gitu ya Bu ya, dan juga kita mempunyai amanah sebagai seorang ibu, tentunya pendidikan sebagai putra-putri ibu di rumah tentunya. Nah, selama ini cara mencapainya gimana Bu? Cara ibu supaya bisa ketiganya itu tercapai gitu, selama ini bagaimana ibu lakukan? Iya Bunda Bu Wahyu, selama ini tuh saya berpikir kok saya harus lepas dari ini ya, harus lepas dari permasalahan ini biar ketiga-tiganya itu berjalan. Akhirnya saya petakan Bu Wahyu, kalau tugas saya buat jadwal mulai dari saya bangun tidur hingga sampai bangun pagi lagi itu saya buat jadwal. Jadi kalau di rumah saya harus merangkap dua kegiatan. Yang satu membuat jadwal perangkap kegiatan, jadi satu kegiatan bisa saya laksanakan, dua seperti mencuci sama memasak gitu kan bisa satu kegiatan. Kemudian kalau di sekolah Bu Wahyu, saya ini harus membagi jam di sekolah. Ketika anak-anak sudah pulang, separuh waktu saya gunakan untuk mengevaluasi anak-anak dan separuh waktu saya gunakan untuk mengerjakan bidang kurikulum.
Ya selain itu juga saya harus ini Bu Wahyu ya, harus komitmen dengan yang sudah saya buat sendiri mungkin ya Bu Wahyu, biar saya bisa berjalan semua dengan lancar. Gitu, oke. Dan di sini sebenarnya Ibu sudah membuat jadwal ya Bu ya. Iya, Nah tadi sebenarnya jadwal Ibu itu kan sudah bagus, di mana pekerjaan di rumah, misalnya kan mencuci itu kan ibaratnya cuma klik gitu ya Bu. Kemudian disambil memasak itu sebenarnya sudah efektif. Nah sekarang untuk tujuan di sekolah, itu kan setelah Ibu selesai mengajar, ada sisa waktu di jam kerja itu Ibu membaginya untuk evaluasi pembelajaran dan juga untuk melaksanakan program dari bidang kurikulum. Nah selama ini setelah penjadwalan itu ada hambatan kamu? Ada Bu Wahyu, hambatannya itu ketika saya mendapatkan tugas baru lagi. Akhirnya semua jadwal yang sudah saya rencanakan itu berubah Bu Wahyu. Jadinya bisa dikatakan semua bergeser, tidak teratur lagi Bu Wahyu, karena ada tugas tambahan lagi, kemudian harus melatih ini dan itu lagi, seperti itu. Jadi dikala program itu belum selesai Ibu laksanakan, sudah datang pekerjaan baru. Memang Ibu saya tahu itu rasanya, tapi memang kalau kurikulum itu kan istilahnya berkembang terus ya Bu ya, dimana pada saat ini kan kita sedang terjadi perubahan ya Bu ya, dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Tentunya kan beberapa banyak hal yang harus dicapai untuk itu, karena pembaruan-pembaruan di situ. Saya paham sekali Bu. Nah ketika ada semacam tabrakan ya Bu ya, tabrakan di mana ini belum selesai, tertabrak dengan kegiatan baru. Nah yang sudah Ibu lakukan selama ini gimana Bu? Kalau mengatasi ini ya Bu. Yang saya lakukan itu Bu Wahyu, saya membuat prioritas utama dan saya melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti teman sejawat atau mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Jadi apa yang bisa dihandle oleh teman sejawat saya bisa dibantu, sehingga saya bisa menjalankan prioritas utama yang menjadi kewajiban saya serta yang menjadi tugas tambahan yang diinginkan oleh kepala sekolah, seperti itu Bu Wahyu. Jadi agak bisa diringankan lah Bu Wahyu untuk itu. Iya. Nah berkolaborasi dengan rekan kerja yang lain, kemudian Ibu juga sudah berkonsultasi lebih lanjut dengan kepala sekolah. Nah, itu tentunya kan itu mulai terbantu atau terurai masalah itu dengan solusi-solusi begitu. Nah setelah Ibu sudah membuat jadwal, kemudian sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan ternyata juga rekan-rekan Ibu istilahnya membantu untuk berkolaborasi menyelesaikan tugas tambah Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah setelah hal itu terjadi, kira-kira masih ada hambatan nggak Bu? Untuk hambatan yang lainnya itu adalah mungkin dari ini Bunda Wahyu, dari segi kesehatan saya saja. Kadang tuh saya tiba-tiba sakit, tidak vertigo gitu ya. Jadi mau tidak mau semua pekerjaan tertunda dan ini yang saya lakukan berkolaborasi menginformasikan bahwa keadaan saya seperti ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan seperti ini, sehingga kepala sekolah bisa melimpahkan ke jadi rencana setelah adanya juga hambatan tadi ya mengenai sakit Ibu. Nah padahal kan sudah ada rencana kolaborasi dengan sesama teman gitu. Nah kira-kira supaya
rencana ibu tadi ya, jadwal ibu tadi terlaksana sesuai dengan schedule-nya, rencana yang lainnya apa Bu, supaya misalnya ada gangguan tadi yang misalnya sakit yang kambuh tadi itu bisa ada juga solusi. Nah itu rencana ibu gimana Bu? Iya, rencana ke depan saya Bu Wahyu itu saya harus komitmen terhadap jadwal yang saya buat, dan kedua tidak menunda ya, tidak menunda jadwal yang sudah saya buat sebelum datang pekerjaan. Dan yang ketiganya saya juga harus melakukan pemetaan prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang bisa kita tunda, seperti itu Bu Wahyu. Terakhir, kolaborasi itu sangat penting, bekerja sama dengan orang lain, teman sejawat dan lainnya itu juga sangat membantu. Jadi kan setelah tadi kita punya jadwal ya Bu ya, ibu ini punya jadwal, ibu ini juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah ibu juga tidak punya rencananya ya, rencananya jadwal itu tentunya ada prioritas-prioritas. Nah, di sini prioritasnya itu tentunya didahulukan begitu ya. Tentunya juga ada kolaborasi dengan teman. Nah, setelah itu ada prioritas, tentunya ibu tidak menunda. Tadi seperti itu ya, tidak menunda karena kalau kita menunda ya Bu ya, ibaratnya waktu sudah berjalan nabrak lagi nah gitu. Nah itu kan gangguan lagi gitu. Nah juga kolaborasi itu sebenarnya ibu sudah punya rencana-rencana yang matang seperti itu. Nah ketika rencana-rencana matang itu sudah ibu susun ya, rencana ibu sudah susun, kira-kira ada enggak ya dari rencana itu istilahnya ada bocor-bocornya gitu masih ada enggak Bu ya kira-kira sehingga itu akan menghambat tujuannya ibu gitu. Jika itu terjadi, Bu Wahyu misalnya sudah kita rencanakan, kemudian ada hambatan yang tiba-tiba, segera kita konfirmasikan saja dan segera saya cari solusinya secepat mungkin, baik itu dengan bantuan berbagai macam. Dan juga tentunya dukungan dari semua instansi, dukungan dari semua ini ya Bu Wahyu, baik itu keluarga saya, baik itu teman-teman sejawat saya dan bahkan para sekolah bersama-sama ya Bu ya. Jadi ibu ini sebenarnya sudah istilahnya terbuka dengan keadaan, kemudian ibu juga sudah bekerja sama dengan teman-teman dan juga ibu juga sudah mengantisipasi kalau terjadi gangguan misalnya sakit tadi, dan dimana juga keluarga mendukung penuh seperti itu. Dan saya rasa itu sangat-sangat kuat ya Bu ya, begitu ya Bu ya rasakan ya. Sangat membantu saya. Iya, sangat membantu, dan tentunya tujuan-tujuan itu akan tercapai gitu. Nah tentunya kan semua rencana aksi ini kan harus dilaksanakan ya Bu ya. Jadi bukan hanya rencana gitu ya, makanya rencana aksi ini harus dilakukan. Nah bagaimana Ibu rencana aksi ini Ibu lakukan dengan perasaan yang tadi itu ya, karena sudah kita disupport itu tentunya perasaannya semangat gitu ya. Dan tentunya saya rasa ibu akan menjawab penuh ya dengan ini ya. Iya. Iya. Jadi dengan rencana aksi yang dilaksanakan, tentunya tanggung jawab ibu untuk melaksanakan itu kan juga meski besar, tetapi dengan dukungan, dengan kolaborasi, kemudian juga menguatkan gitu ya. Jadi dengan kesadaran ibu tentang tugas ibu, kemudian kolaborasi, kemudian dukungan dari kepala sekolah. Nah tentunya
Ibu semakin semangat dan Ibu melaksanakan hal itu dengan penuh tanggung jawab dan akhirnya tujuan bisa tercapai seperti itu ya Bu ya. Oke, nah gimana Bu kalau saat ini perasaan Ibu itu gimana kalau misalnya itu sudah sesuai apa yang dibayangkan Ibu gitu, gimana Bu? Ya, Bu Wahyu, setelah saya berdiskusi sama Bu Wahyu nih menyampaikan permasalahan saya tuh merasa senang sekali ya Bu Wahyu bisa tiba-tiba tuh dengan diskusi ini Bu Wahyu bisa memunculkan ide solusi saya gitu. Dan saya tuh merasa plong gitu, senang sekali Bu Wahyu. Terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya Bu Wahyu. Sama-sama Ibu. Jadi semuanya tentunya kita lakukan kita Allah ya Bu ya, karena itu semuanya sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri maupun sebagai guru gitu yang ditugasi amanah tambah sebagai wakil kepala sekolah juga kurikulum. Insya Allah dengan keikhlasan, dengan kesadaran diri dan tanggung jawab, semua tujuan akan tercapai dan kita mendapatkan pahala yang seluas-luasnya. Amin. Ya Bu ya, proses coaching kita sudah selesai dan saya lihat Bu ini sudah tersenyum bahagia. Oke, Terima kasih Bu Wahyu, saya mohon pamit sudah menyita waktu Bu Wahyu, saya dan Bu Indah terima kasih banyak. Saya mohon permisi Bu. Senang bisa membantu Indah, Ibu. sama-sama. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Ya. Bu, sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi proses coaching saya Ibu dengan Bu Ning, di mana Bu Ning itu guru hebat Bu. Jadi beliau terpilih menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Cuma tadi itu ada hambatan tentang tabrakan-tabrakan tugas. Namun setelah saya coaching, saya lihat tadi di akhir coaching tadi sudah tersenyum bahagia gitu. Tetapi kan itu kan menurut saya ya Bu ya. Nah tentunya saya mohon saran atau pengamatan Ibu bagaimana pada proses coaching saya supaya saya bisa memperbaiki gitu ya, memperbaiki proses coaching yang nanti akan saya lakukan dengan rekan kerja yang lain. Terima kasih Bu Wahyu atas percakapan itu, saya mengamati langsung. Jadi bukan subjektif ya Bu Wahyu ya. Nah ini alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan baik, sudah ada solusi atau jalan keluar bagi si coaching tadi. Nah ini kompetensi Bu Wahyu sudah menggali ketiga-tiganya, baik mendengarkan aktif, kehadiran penuh, fokus sudah, dan juga pertanyaan berbobot menggali dari coaching itu sudah terlaksana dengan baik. Artinya apa? Ibu sudah melaksanakan proses coaching itu dengan baik sekali. Nah itu suatu tingkatan lagi Bu Wahyu ya, nanti diajarkan ke teman-temannya praktik baiknya tersebut. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ibu tidak ada saran kah Bu selain pengembangan lebih lanjut atau mungkin saya kurang peka terhadap bullying atau gimana gitu? Iya. Saran-sarannya? Ya Gimana, mungkin Bu? sarannya tadi cuma tadi ada proses tanggung jawabnya tadi itu harusnya ditanya komitmennya kapan dia akan melaksanakannya. Oh gitu. Oh iya, jadi saya belum menanyakan komitmen ya Bu ya. Oh iya. Pelaksanaannya kapan. Iya, dia tadi itu karena sudah happy melihat Bu Ning itu sudah tersenyum bahagia. Jadi saya lupa menanyakan komitmen itu karena saya terlalu percaya gitu. Tentunya hal itu tidak boleh ya Bu ya, karena kita kan tidak boleh berprasangka dahulu kan, kita sebenarnya harus pure gitu ya. Oh iya Bu. Jadi nanti saya akan menanyakan komitmen gitu nanti kok ketika saya melakukan coaching. Iya Bu, makasih banyak loh Bu ya sarannya, jadi saya bisa memperbaiki diri seperti itu. Nah tadi sudah ya Bu ya, proses coachingnya sudah. Saya akan nanyakan ini pasca supervisi Bu ya. Oke. Bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching ini, indikator ketercapaian pengembang yang Ibu
Ibu inginkan dari pembicaraan tersebut? Oh iya. Tadi kan indikator yang kepingin saya lakukan tadi kan sebenarnya kalau perempuan yang coaching kan ada 3 ya Bu ya. Tapi kan tadi saya memilih 1 untuk mendengarkan aktif ya Bu ya. Tentunya saya itu biasanya orangnya nggak sabaran sih Bu. Jadi makanya tuh saya kepengen mendengarkan aktif tuh saya suka ada yang ngomong langsung gini gitu. Iya, jadi itu yang kepingin saya redam. Jadi saya kepingin menumbuhkan mendengar aktif tadi. Itu tadi saya sudah berusaha sih dari situ. Ketika saya mendengarkan dari Bu Ning tadi, jadi saya masuk gitu ya, ikut merasakan bagaimana perasaan Bu Ning gitu, yaitu saya dapatkan Bu. Jadi ketika saya sudah masuk seperti itu dan Bu Ning itu bisa tergali permasalahan yang dihadapinya itu Bu. Oh iya, bagus itu Bu Ayu. Artinya solusi sudah didapat, Bu Ayu juga sudah menjalankan prosesnya dengan baik. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Bu Ayu ya, bagaimana komunikasi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensinya tentunya kan di sini tadi proses coachingnya tadi sesuai dengan saran Ibu, ternyata saya melewatkan yang tanggung jawab. Tentunya itu harus saya perbaiki. Dan tadi tujuannya saya kan ingin saya punya tentang mendengarkan aktif tadi tuh saya dapatkan gitu di sini tuh saya dapat Bu. Alhamdulillah saya dapatkan itu. Sudah dapatkan itu. Jadi mungkin nanti itu Bu saya akan lebih kembangkan lagi. Gitu. Bagus itu Bu Ayu, demi kemajuan anak-anak didik juga, kepada Bu Ning juga ya, supaya tergali semua potensinya Bu ya. Oke, Bu Wahyu sudah selesai proses observasi kita. Untuk itu salam untuk keluarga ya Bu Wahyu ya. Untuk anak-anak bagaimana supaya kita sehat semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wahyu. Saya yang berterima kasih Ibu karena sudah diberikan saran dan evaluasinya. Saya pamit dulu Bu Wahyu ya. Ibu, terima kasih banyak. Hati-hati Bu di jalan. Waalaikumsalam. Semoga video kami menginspirasi bagi kita semuanya. Bontang, kuat, cerdas, berintegritas. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.